saya Ayub Nado Garatana, nomor induk mahasiswa 14119-033, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrobiologi dasar. Mikroorganisme harus memperoleh energi untuk pengembangan molekul-molekul organik yang menyusun sel-selnya agar dapat bertahan hidup. Energi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme itu untuk yang pertama, mempertahankan struktur sel dengan memperbaiki semua kerusakan sel. Yang kedua, mensintesis komponen seluler seperti asam nukleat, polisakarida, dan enzim. Yang ketiga, mengangkut zat tertentu ke dalam sel yang diperoleh dari lingkungan. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Dan yang kelima yaitu pergerakan seluler. Kemudian mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya disebut fototrof, sedangkan memperoleh energi dari zat kimia disebut komotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof. Sebaliknya, heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Berikut pengertian metabolisme. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolit sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme. Kemudian metabolisme ialah istilah yang digunakan untuk memproyeksi semua reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel, yang mencakup reaksi-reaksi yang melepaskan energi dan reaksi-reaksi yang memanfaatkan energi. Katabolisme, istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi yang memecah molekul besar dan melepaskan energi. Kemudian anabolisme, istilah yang digunakan untuk memproyeksikan reaksi yang terlibat dalam sintesis makromolekul dan membutuhkan masukan. Kemudian mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi adenosin difosfat atau ADP dan fosfat anorganik, dan energi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Yang berikut yaitu peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim, di mana enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa katalis. Kemudian peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Kemudian sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian menurut Hong tahun 2005 menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran se, dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat seperti urase dan amilase. Namun enzim-enzim yang lain tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, dan tripsin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi. Enzim yang menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil menurut pendapat Hong pada tahun 2005. Kemudian kita lihat yaitu faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, temperatur. Laju kimia akan meningkat
dekat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis enzim. Yang kedua yaitu pH atau derajat keasaman. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. Yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Menambahkan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Dan yang keempat yaitu inhibitor enzim. Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Kemudian yang D yaitu prinsip menghasilkan energi pada mikroba. Menurut Hong tahun 2005, sel mendapatkan energi baik dalam bentuk nutrisi ataupun sinar matahari yang harus diubah menjadi bentuk energi yang dapat digunakan. Kemudian, hasil dari metabolisme sel adalah senyawa adenosin trifosfat atau ATP. Dan ATP merupakan kelas senyawa yang dikenal sebagai penyimpan energi tinggi atau berenergi tinggi dari pemecahan nutrisi atau terjebak oleh pigmen klorofil dan dilepaskan jika dibutuhkan oleh sel. Ketika ATP dipecah menjadi ADP atau adenosin difosfat dan gugus fosfat bebas, maka energi akan tersedia dan digunakan untuk sel. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi tentang metabolisme karbohidrat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.